Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, di mana kita sampai masih pada pembahasan tentang syafa'ah. Kita menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa syafa'ah itu ada dua, syafa'ah manfiyah dan syafa'ah muthbatah. Syafa'ah manfiyah yaitu syafa'ah yang dinafikan oleh syariat, dinafikan dalam syariat, dan istilah lain dari syafa'ah manfiyah adalah syafa'ah syirkiyah, syafa'ah yang merupakan kesyirikan. Itu mengapa dia dinafikan di dalam syariat, karena dia merupakan kesyirikan. Kemudian ada syafa'ah muthbatah, yaitu syafa'ah yang ditetapkan oleh syariat. Istilah lainnya adalah syafa'ah syar'iyyah. Itu syafaat yang syar'i, syafaat yang ditetapkan oleh syariat, ya, didukung dalil, ada dalil-dalilnya, ditetapkan oleh dalil-dalil bahwa syafa'ah jenis tersebut itu ada, begitu ya. Jadi itu syafa'ah muthbatah. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui apa kriteria syafa'ah manfiyah dan syafa'ah muthbatah, sehingga ketika kita mengetahui kriteria tersebut, kita akan bisa membedakan mana syafa'ah yang merupakan kesyirikan dan mana syafa'ah yang merupakan sesuatu yang disyariatkan atau sesuatu yang bahkan merupakan ibadah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syafa'ah manfiyah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa syafa'ah manfiyah itu adalah maka natutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Itu syafa'ah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dilakukan, hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kriteria ini harus ada. Sesuatu yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kepada Al-Lat wal Uzza wa Manat, atau meminta kepada orang mati, minta kepada kuburan. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan hal yang diminta tersebut sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ya, hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau meminta kepada orang yang hidup, meminta sesuatu yang itu masih bisa dilakukan oleh manusia, seperti, ya, meminta minta tolong, intinya ketika kita meminta tolong kepada orang lain tentang sesuatu yang mubah, maka ini boleh dalam syariat, ya, boleh dalam syariat. Tetapi kalau meminta tolong kepada orang yang masih hidup, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minta rezeki misalkan, seperti meminta keberkahan misalkan, seperti meminta kaya, gitu ya. Bedakan antara minta kaya dengan minta uang. Betul? Minta uang kepada orang masih hidup boleh tidak? Tidak boleh, itu ngemis minta-minta. Ya, kecuali ya kalau antum minta ke orang tua, beda konteks, ya, beda konteks. Tidak bolehnya dari sisi lain, karena itu meminta-minta, ya. Tapi kalau misalkan minta, yakni minta tolong hal-hal yang mubah yang lain kepada orang yang masih hidup, maka tidak masalah. Tidak masalah. Yang bermasalah kalau meminta sesuatu yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan atau, ya, meminta perlindungan dari berbagai madarat kepada orang masih hidup misalkan, padahal dia tidak memiliki kekuasaan untuk menghindarkan orang tersebut dari madarat. Ya, seperti misalkan yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, yakni beristi'adzah, istighatsah kepada yang dianggap wali tertentu misalkan, yang dianggap seorang tertentu yang dianggap wali. Nah, ini tentunya, ya, meminta kepada orang yang masih hidup, tapi meminta sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kecuali kalau misalkan meminta perlindungan atas suatu madarat tertentu. Misalkan dia dikejar anjing, kemudian dia minta tolong kepada tetangganya yang masih hidup untuk dia supaya ya segera ini diusir atau segera dia dimasukkan ke dalam rumah sehingga terhindar dari kejaran anjing tersebut. Maka ini beda konteks. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau meminta pertolongan kepada seorang tertentu karena dia meyakini bahwa orang tersebut bisa menghindarkan dirinya dari segala macam kemadaratan, ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, maka ini adalah tidak boleh. Ya, ini sifatnya nanti bahkan bisa sampai naik statusnya menjadi syirik akbar, ya, tergantung keyakinan orang tersebut. Nah, jadi ini contoh dari syafa'ah manfiyah, contoh dari sesuatu yang dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mampu diwujudkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalkan sesuatu tersebut bisa dilakukan oleh manusia, tapi dia mintanya kepada manusia yang sudah mati, maka ini juga tidak mungkin, ya, tidak boleh dilakukan. Seperti tadi dia meminta perlindungan dari kejaran anjing, mintanya ke tetangganya sudah meninggal, gimana caranya? Ya, maka ya ini tentunya juga tidak masuk akal. Maka ini contoh syafa'ah manfiyah. Sekarang salah satu contoh sesuatu yang kita mintai, perbuatan yang kita mintai tolong begitu ya, adalah minta didoakan. Kalau kita meminta didoakan kepada orang masih hidup, pertanyaannya, orang masih hidup tersebut bisa melakukannya tidak? Dia bisa berdoa kepada Allah tidak? Kita apa hukumnya meminta orang tersebut untuk mendoakan kita? Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Walaupun para ulama menjelaskan tetap wajib bagi kita untuk meyakini bahwa berdoa sendiri langsung kepada Allah itu lebih utama. Ya, lebih utama. Tapi hukumnya boleh karena itu masih bisa dilakukan oleh orang tersebut. Tapi kalau misalkan kita minta didoakan oleh, yakni kita mintanya kepada berhala misalkan, kepada batu, kepada pohon, kepada orang sudah mati, dia tidak bisa melakukan hal tersebut, sudah tidak bisa melakukan hal tersebut, sudah terputus amalannya. Justru kita yang harus mendoakan dia. Terbalik, betul tidak? Justru kita yang harus mendoakan dia, bukan dia yang kita mintai tolong untuk mendoakan kita. Maka ini contoh syafa'ah manfiyah, yaitu ketika seseorang tersebut meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu diwujudkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama hukumnya ketika ada orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka datang mendekati kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka nanti di akhirat. Maka ini ya salah arah. Seharusnya meminta syafaat tersebut bukan diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya berdoa, ya Allah, ya semoga Rasulmu memberikan syafaat kepadaku nanti di akhirat. Berarti ini mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, ini baru yang benar. Inilah yang syafaah musbata, inilah syafaah yang syar'iyah. Penulis berkata, mulakhasu dzalik anna syafa'atal musbatah hiya allati tawaffarat fiha syurut asy-syar'iyyah. Ringkasannya adalah syafaat yang ditetapkan oleh syariat itu adalah syafaat yang terpenuhi syarat-syarat yang syar'i di situ. Ada syarat-syarat supaya sebuah syafaat itu adalah syafaat yang musbatah, syafaat yang syar'iyah. Wa a'dhamu hadhihi syurut syartul idzn war ridha.
Dan syarat terbesar itu adalah ada dua, yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-idznu lisyafi' ayyashfa'. Syarat izin maksudnya adalah izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Jadi contohnya tadi kalau kita langsung minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan orang, ya Rasulullah, misalkan begitu ya. Dia mintanya kepada Rasulullah berarti. Berikanlah aku syafaatmu misalkan. Maka tidak ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita. Betul tidak? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin dari Allah ini syarat, ya, syarat mutlak. Al-idznu lisyafi' ayyashfa', izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal telah banyak dalil yang menunjukkan bahwa nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, betul tidak? Cuma belum tentu apakah ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada kita, betul tidak? Nah, itu kan masalahnya. Makanya kita mintanya kepada Allah supaya Allah mengizinkan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang ada dalilnya secara umum bahwa beliau akan berikan syafaat kepada umat beliau. Itu saja kita tidak boleh minta langsung syafaat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seseorang dan sesuatu yang tidak ada dalil umum bahwa dia atau benda tersebut akan berikan syafaat di akhirat. Seperti misalkan Al-Lata wal Uzza wa Manat, berhala-berhala, pohon keramat. Ada dalilnya bahwa berhala tersebut, batu tersebut, pohon tersebut akan berikan syafaat? Tidak ada dalilnya, betul tidak? Yang ada dalilnya saja secara umum bahwa akan berikan syafaat. Tidak boleh bagi kita untuk memintanya langsung tidak boleh memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi tentang seseorang atau benda-benda yang tidak ada dalilnya bahwa dia akan berikan syafaat. Makanya sebaiknya hindari perkataan itu tadi, nanti berikan syafaat kepadaku ya, misalkan begitu ya, kepada seseorang. Karena tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikan syafaat. Ya, tidak ada jaminan. Wa ridha al-syafi'il masyfu'i lahu. Kemudian syarat yang kedua adalah ridha dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan orang yang diberikan syafaat. Dua-duanya harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari diridhoi ini maksudnya adalah dua-duanya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bukan musyrik, dua-duanya bukan kafir, dua-duanya bukan munafik. Sehingga kalau misalkan seorang tersebut ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berbuat kesyirikan misalkan, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat dan juga tidak bisa mendapatkan syafaat. Oleh karena itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ini pernah Anda sebutkan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang-orang kafir Quraisy yang merasa bahwa dengan minta syafaat kepada Al-Lata wal Uzza wa Manat, berhala-berhala mereka tidak meyakini berhala tersebut adalah Tuhan mereka. Mereka cuma mau minta syafaat kepada berhala tersebut. Mereka merasa bahwa minta syafaat kepada berhala tersebut bisa akan mendapatkan, mereka beneran akan mendapatkan syafaat nantinya. Ini salah kaprah yang terbesar. Ya, kalau kita bisa katakan ini salah kaprah terbesar sepanjang zaman, ini salah kaprah ya, karena ini salah kaprah antara ketauhidan dan kesyirikan. Mereka merasa bahwa dengan amalan mereka tersebut, mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui perantara Al-Lata wal Uzza wa Manat tersebut ya. Akan tapi pada hakikatnya mereka justru menjauhkan diri mereka dari mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan ibadah kepada Al-Lata wal Uzza wa Manat, mendekatkan diri kepada Allah melalui
Allata wal Uzza wa Manat, justru mereka berbuat kesyirikan syirik akbar. Justru perbuatan ini malah menjauhkan mereka dari syafaat tadi, begitu ya. Jadi ini yang kemudian kita katakan tidak boleh kita lakukan, ya. Kaum muslimin setelah orang-orang kafir Quraisy, mereka mengikuti jejak sebagian kaum muslimin, ya. Sebagian kaum muslimin mengikuti jejaknya orang-orang kafir Quraisy. Yaitu ketika mereka merasa bahwa kalau ke kuburan para wali itu kita jadikan ini sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah melalui kuburan para wali tersebut atau melalui para wali itu sendiri, begitu ya. Maka ini adalah kesyirikan syirik akbar. Ya, dan perbuatan tersebut adalah sesuatu yang justru menjauhkan mereka dari mendapatkan syafaat atau diizinkan untuk mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jal, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapakah banyak, ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat di langit yang syafaat dari mereka itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali, illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi syafaat dari malaikat pun, makhluk yang tidak punya dosa, selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja tidak bisa bermanfaat syafaatnya. Apalagi kalau makhluk-makhluk yang lain. Apalagi makhluk-makhluk yang lain. Jadi syafaat dari malaikat saja itu tidak bisa bermanfaat kecuali atas izin Allah, maka apalagi makhluk-makhluk yang lain. Jadi butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Wa qala azza wa jal, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Allah azza wa jal berfirman, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jawabannya adalah tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jal, wa la yashfa'una illa liman irtada. Ya, wa la yashfa'un illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Jadi jelas di sini syarat izin dan syarat ridha itu jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Ya, ini dua syarat utama dalam menentukan apakah syafaat tersebut akan bermanfaat bagi dia atau tidak. Apakah syafaat tersebut adalah syafaat syar'iyah atau syafaat syirkiyah. Wa qala azza wa jal, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, ini ayat sebelumnya, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunillahi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi tidak ada orang-orang yang mereka ibadahi tersebut, mereka minta syafaat kepada, jadi ada orang minta syafaat kepada sesuatu, ya, sesuatu ini tidak akan memiliki syafaat. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'at. Ya, sesuatu ini tidak akan memiliki syafaat, tidak bisa memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi sesuatu ini apa? Sesuatu atau seseorang, ya. Jadi ada orang musyrik berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kepada seseorang atau sesuatu. Nah, seseorang atau sesuatu ini disebutkan di ayat ini, ya, sebelum ayat yang disebutkan oleh penulis, ya, la yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Seseorang atau sesuatu ini tidak memiliki syafaat, tidak bisa memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi kepada al-haq, yakni kecuali orang bertauhid. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan tersebut. Jadi maksudnya adalah ada seseorang, ya, atau beberapa orang yang
diibadahi oleh orang-orang musyrik, diibadahi oleh orang-orang kafir, tapi orang tersebut berlepas diri dari ibadah mereka. Orang tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Contoh yang lain? Contoh yang lain? Hah? Masa contohnya cuma satu, Nabi Isa alaihissalam, tidak ada contoh lain? Hah? Wali-wali yang diibadahi. Wali-wali yang diibadahi, kalau wali tersebut mentauhidkan Allah. Baik, ana minta nama. Ana minta nama. Nabi Isa alaihissalam itu nama. Ali bin Abi Thalib. Nah, ada yang balas di chat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan misalkan Al Hasan Al Husain, betul tidak? Nah, jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi diibadahi. Tetapi orang-orang musyrik berdoa meminta kepada mereka. Nah, jadi di sini kita lihat itu maksud dari ayat ini. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa ma syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, mereka tidak memiliki syafaat kecuali sebagian dari mereka yang mentauhidkan Allah dan mengetahui apa yang mereka persaksikan, yang bersaksi. Kecuali sebagian dari mereka yang bersaksi terhadap al-haq, yakni mentauhidkan Allah, dan mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan tersebut, yakni ketauhidan mereka dibangun di atas ilmu. Wa hum ya'lamun di sini maksudnya adalah ketauhidan mereka, persaksian mereka itu dibangun di atas ilmu. Fa'idzan asy-syafa'atul mutsbatah hiya nafi'ah. Sehingga syafa'ah mutsbatah, syafa'ah syar'iyyah, itulah yang bermanfaat. Lakin tanfa'u bi syartil idzn wal ridha. Akan tapi syafaat tersebut baru bermanfaat kalau terpenuhi dua syarat, yaitu izin dan ridha. Fa ridha 'anis syafi' wa yakuna mimman syahida bil haqqi wa huwa ya'lam. Wa ridha 'anil masfu'i lahu wa yakuna min ahli tauhid. Maka ridha itu dari, yakni ridha, maksudnya ridha di sini ridha Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Orang yang memberikan syafaat ini adalah orang yang harus mempersaksikan al-haq, bersaksi terhadap al-haq, yakni bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui apa yang dia persaksikan tersebut. Dia membangun ketauhidannya di atas ilmu. Wa ridha 'anil masfu'i lahu ay yakuna min ahli tauhid, dan ridha Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Ya, ini maksudnya dia merupakan orang dari kalangan ahli tauhid. Maksud dari syafaat, kata para ulama, adalah untuk memuliakan orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Ini dimuliakan tentunya. Coba bayangkan di akhirat ada orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, memberikan berdoa kepada Allah, mendoakan orang lain, begitu ya, meminta kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini tentunya sebuah hal yang merupakan kebaikan, betul tidak? Sebuah hal yang merupakan kemuliaan sampai diizinkan oleh Allah seperti itu. Nah, ini jadi maksud dari syafaat, selain memberikan maslahat dan manfaat kepada orang yang mendapatkan syafaat, ini juga menunjukkan kemuliaan dan keutamaan orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Walihada thabata fi sahih anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Oleh karena itu telah tetap di Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Ini salah satu makna dari, salah satu terjemahan dari man as'adun nas. Siapakah orang yang berbahagia? Terjemahan lain, kalau kita pakai terjemahan letter luck, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah
alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu mink. Sungguh aku telah berpikir, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang bertanya kepadaku tentang hadis ini ya yang lebih awal darimu. Jadi Nabi Muhammad SAW menilai bahwa orang yang paling pertama kali untuk menanyakan tentang masalah ini tidak lain kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Ya, karena aku melihat semangatmu terhadap hadis. Ini menunjukkan bahwa semangat seseorang terhadap ilmu itu bisa kelihatan, bisa dinilai, bisa tampak. Ya, semangat seseorang itu amalan hati. Semangat dan antusiasme begitu ya, itu amalan hati. Tapi bisa terlihat. Ini contohnya, yakni Rasulullah SAW melihat semangat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya hadis. Yani tentu maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu semangat untuk menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi dan memang demikian kondisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu banyak menghabiskan waktu beliau bersama Rasulullah SAW. Makanya masuk Islamnya termasuk agak belakangan, tapi hadis yang beliau riwayatkan paling banyak. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini keutamaan dari Abu Hurairah. Keutamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga orang yang walaupun masuk Islamnya belakangan atau dapat hidayah sunnahnya belakangan, bisa jadi mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada orang yang mendapatkan hidayah lebih dulu daripada dia. Ya. Jadi jangan putus asa, walaupun ini baru ngaji setelah seumur mahasiswa dari dulu kemana aja, begitu ya. Banyak orang berpikir demikian. Dia tidak menyadari bahwa justru ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah lebih dulu, sejak usia misalkan SD, SMP misalkan ya. Tahu-taunya pas mahasiswa pacaran misalkan. Futur. Hah? Oh, banyak yang seperti itu, betul tidak? Sehingga tidak boleh kemudian kita seolah menyalahkan takdir. Itu tidak boleh, haram. Ya, mengapa dan mengapa? Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan berandai-andainya dalam rangka untuk kebaikan misalkan, seperti misalkan, Masya Allah kalau ana dapat hidayah sejak dulu, ana Masya Allah ana akan perbanyak ibadah, gitu ya. Perbanyak ibadah, atau Masya Allah ini ilmu akan ana lahap semua. Bukan dalam rangka untuk menyalahkan takdir, tapi dalam rangka untuk semangat mengerjakan kebaikan tersebut. Ini tidak masalah. Tapi kalau dalam rangka menyalahkan takdir, nggak boleh. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seseorang baru mendapatkan hidayah sunnah misalkan, atau bahkan hidayah Islam di satu poin di kehidupannya misalkan, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda menjawab pertanyaan Abu Hurairah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang berbahagia dengan syafaatku, atau orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, tergantung dua versi terjemahan, pada hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya atau dari dirinya. Ya, dimaksud ikhlas murni dari hatinya, maksudnya adalah bahwa kalimat tauhid ini benar-benar dia maksudkan, benar-benar dia yakni pahami maknanya, dan benar-benar dia memiliki tekad untuk mengerjakan konsekuensinya. Dan oleh karena itu dia beneran mengerjakan konsekuensinya, sehingga ini tidak boleh cuma dipahami, cuma sekedar bicara, cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah begitu ya, sudah cukup. Ini maksudnya adalah mengerjakan konsekuensinya juga. Karena kalau seseorang itu tidak mengerjakan konsekuensinya, konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dia cuma mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi kemudian enggak sholat, enggak zakat, begitu ya, tidak menjauhi keharaman, maka itu berarti tanda bahwa hatinya tidak murni ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Baik. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ada yang ingat hadis Arba'in Nawawi nomor 6? Ada yang ingat? Ada yang hafal?
Ala inna fil jasadi mudghah idza, Anda bisa melanjutkan. Idza salahat idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ya, ada segumpal daging di dalam tubuh manusia. Kalau organ tersebut baik, kalau segumpal daging tersebut mudghah tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan kalau itu buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Jadi buruknya amalan seseorang, buruknya dia dalam mengerjakan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah, menunjukkan bahwa hatinya buruk. Betul tidak? Itu cerminan dari buruknya hatinya. Itu berarti hatinya tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ya, itu murni dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut, murni dari hatinya atau dari dirinya. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan, ini tidak bermakna cuma sekedar mengucapkan. Paham? Ya, tidak bermakna cuma sekedar mengucapkan, tapi melaksanakan semua konsekuensinya. Baik. Sekarang di qaulul ulama di sini di catatan kaki ya. As'adun nas fa in qulta, jadi qala sahibu Umdatul Qari fi qouli as'adun nas fa in qulta af'alut tafdil yadullu 'ala syarikah wal musyrik wal munafiq la sa'adata lahuma. Qultu as'adu hahuna bi ma'na sa'id, yakni sa'idun nas. Ka qaulihim an-naqis wal ashaj a'dala Bani Marwan, yakni adila Bani Marwan. Jadi as'adun nas maksudnya adalah as'ad, kata as'adu itu kalau di bahasa Arab namanya adalah ism tafdil. Ism yang menunjukkan bahwa sesuatu lebih daripada sesuatu yang lain, atau sesuatu itu paling daripada sesuatu yang lain, paling dibandingkan sesuatu yang lain. Jadi kata as'adu secara letterlek maknanya adalah yang paling berbahagia. Dari kata sa'id kemudian jadi as'ad, lebih berbahagia atau paling berbahagia. Ya. Tetapi sekarang kalau kita pahami paling berbahagia atau lebih berbahagia, berarti ada orang lain yang sama-sama bahagia, cuma ini lebih bahagia. Itu makna dari ism tafdil. Ini tisu ini lebih putih daripada kertas ini, berarti sama-sama putih, betul tidak? Tapi ini lebih putih. Paham? Nah, misalkan orang ini lebih gemuk daripada orang tersebut, berarti sama-sama gemuk, tapi yang ini lebih gemuk. Itu secara bahasa demikian. Maka kalau kita lihat orang yang, kalau kita pahami as'ad di sini paling berbahagia atau lebih berbahagia, maka kita lihat siapakah orang selain orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti selain muslim, berarti kafir sama kafir, musyrik, munafik. Masalahnya adalah di akhirat mereka bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Makanya kurang cocok kalau as'adun nas dipahami, diterjemahkan sebagai orang yang paling berbahagia. Orang paling berbahagia atau orang yang lebih berbahagia. Orang paling berbahagia. Karena dipahami nanti berarti ada selain kategori ini sama-sama bahagia. Paham? Selain kategori orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, muslim berarti. Betul? Adalah orang kafir sama musyrik sama munafik. Tidak mungkin mereka berbahagia di akhirat. Jadi makanya tadi ini lebih baik diterjemahkan sa'id. As'adun nas yakni sa'idun nas, orang yang berbahagia. As'adun nasi yaumal qiyamah bi syafa'atik. Siapakah man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Nah, jadi kita terjemahkan siapa orang yang berbahagia, bukan siapa orang yang paling berbahagia.
nggak ada kata palingnya di situ. Jadi menerjemahkan saja itu butuh ilmu. Nah, makanya nggak boleh misalkan kaum muslimin membeli buku terjemahan ya dari sekedar kita terjemahan entah berantah misalkan. Itu menerjemahkan juga butuh ilmu. Ini versi terjemahan yang pertama ya. Yaitu ketika As'ad dimaknai Sa'id. Khalas. Jadi walaupun bentuknya isim tafdil tapi tidak bermakna isim tafdil. Seperti misalkan perkataan orang-orang An-Naqis wal Ashaj a'dala Bani Marwan. An-Naqis dan Al-Ashaj itu adalah a'dala Bani Marwan. Dua orang yang paling adil dari Bani Marwan. Dua khalifah yang paling adil dari Bani Marwan. Siapa? Yazid bin Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Orang yang dua khalifah yang paling adil atau dua pemimpin ya. Dua pemimpin yang paling adil dari Bani Marwan. Yani kebanggaannya Bani Marwan. Selainnya gagal semua. Selainnya apakah sama kalau ini kita terjemahkan adalah Bani Marwan, dua pemimpin yang paling adil dari Bani Marwan. Ini memberikan kesan bahwa pemimpin yang lain sama-sama adil. Tapi ini dua orang ini yang paling adil, betul tidak? Faktanya bagaimana? Faktanya yang lain zalim semua. Selain dua orang tersebut zalim. Sehingga ini dipahami oleh orang-orang adalah Bani Marwan, yakni adilah Bani Marwan. An-Naqis dan Al-Ashaj. An-Naqis itu laqab untuk Yazid bin Walid. Al-Ashaj laqab untuk Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah adilah Bani Marwan, dua pemimpin yang adil dari Bani Marwan. Sisanya zalim. Sisanya zalim. Jadi adal dimaknai adil. Makanya As'ad dimaknai Sa'id. Nah, jadi ini ada hujahnya secara bahasa juga. Orang menggunakan isim tafdil tapi tidak bermakna isim tafdil. Ya. Jadi menggunakan format paling tapi tidak bermakna paling. Ini versi terjemahan yang pertama. Wa yajuzu ayyakuna ala ma'nahul hakiki al-masyhur wa tafsilu bihasabil maratib. Akan tapi bisa juga kita maknai, kita terjemahkan. Maksudnya adalah yakni secara hakiki, yakni As'ad, yakni maknanya benar-benar paling berbahagia. Paling berbahagia berarti orang lain yang ada yang sama-sama bahagia, ini berarti siapa? Bukan yang kafir, yang musyrik, yang munafik tadi. Tapi sesama muslim tapi tidak memiliki keutamaan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini, yaitu khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi maksudnya kadar muslim itu berbeda-beda keikhlasan dalam hatinya. Kadar seseorang dalam mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid juga berbeda-beda. Maka ini mengisyaratkan Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah ini dari Abu Hurairah ya. Yakni man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Yakni maksudnya adalah orang yang paling memurnikan hatinya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan paling mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Ai huwa as'adu mimman lam yakun fi hadhil martabah minal ikhlas al muakkad al baligh ghayatuhu. Jadi orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berbahagia dibandingkan dengan orang yang derajat keikhlasannya di hatinya tidak mencapai derajat orang tersebut. Taib. Walaupun tampak ada perbedaan pendapat ya, akan tetapi sebenarnya ini bisa digabung ya. Ini bukan khilaf tadad tapi khilaf tanawwu. Khilaf tadad adalah khilaf yang kontradiktif, khilaf tanawwu adalah khilaf yang sebenarnya tidak khilaf tapi cuma beda sudut pandang saja. Ini kan cuma beda sudut pandang saja, betul tidak? Tergantung memahami apakah makna dari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah murni dari hatinya atau dirinya. Tergantung apakah dia melihat apakah muslim itu terdiri atas berbagai derajat, atau
ya tidak melihat itu, walaupun dia mengakui adanya derajat tersebut, tapi tidak melihat itu dari ketika membaca hadis ini, tapi melihat muslim secara umum begitu ya. Sehingga siapa selain muslim, kafir, musyrik. Jadi ini sebenarnya tidak ada khilaf secara akidah, ini khilaf secara memaknai saja, ya, memaknai konteks dari hadis ini. Ini khilaf tanawu, bukan khilaf tadad. Tetapi penting supaya kalau antum memilih salah satu versi terjemahan, ya konsisten ke depannya. Misal, kecuali antum jelaskan dua-duanya, maka ya tidak masalah nanti untuk bisa lebih fleksibel gitu. Tapi kalau antum memilih salah satu terjemahan, maka antum harus konsisten, karena kalau tidak nanti bingung pembaca. Makanya tadi penerjemah itu juga harus memiliki ilmu terkait apa yang diterjemahkan. Qala ulama makna qaulihi as'adun nas yakni sa'idan nas fa'afalu tafdil huna laysat ala babiha minal mufadalah fil mufadalah wa inna ma hiya bi makna sa'idin nas ka qaulihi azza wajal ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu makila. Jadi afalu tafdil di sini as'ad ini bukan menunjukkan mufadalah, bukan menunjukkan lebih atau paling, akan tapi ini maksudnya adalah bermakna sa'idun nas, atau orang yang berbahagia, bukan orang yang paling berbahagia. Seperti firman Allah Azza wa Jal, ashabul jannati yawma idzin, para penghuni surga pada hari tersebut, khairum mustaqarra, lebih bagus, lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu maqila, lebih baik tempat istirahatnya. Maqila, satu akar kata dengan qailulah. Ya, lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik tempat istirahatnya. Lebih baik dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Lebih baik dari selain penghuni surga. Itu ashabun nar. Apakah kalau kita terjemahkan lebih baik, itu berarti ashabun nar tempat tinggalnya baik, tapi yang ini lebih baik? Tidak demikian, betul tidak? Jadi lebih baik di sini maksudnya adalah bukan bermakna yang selainnya itu sama-sama juga baik, tapi ini menunjukkan khairun di sini. Ini maksudnya adalah cuma dia yang baik, cuma penghuni surga saja yang baik. Ahsan di sini maksudnya adalah hasan. Ahsanu makila, yakni makilun hasan. Ya, makilun hasanun. Wan naru laisa fiha makilun hasanun. Ini kata pensyarah. Api neraka itu bukan makilun hasan, bukan tempat istirahat yang baik. Baik, jadi walaupun kita bisa pahami, secara bahasa juga kita bisa memahami bahwa ini jelek, ini baik. Tetap boleh kita katakan ini lebih baik daripada yang ini. Karena ini baik, ini jelek, betul tidak? Itu yang dibahas oleh penulis dari tadi. Ya, ini maksudnya adalah kalau kita menggunakan isim tafdil secara bahasa, kalau kita mengatakan lebih baik, itu berarti ini juga memiliki unsur baik tersebut, tapi ini lebih baik begitu ya. Walaupun secara bahasa kita juga bisa menggunakan ini jelek, ini baik, kita katakan ini lebih baik. Ini kurus, ini gemuk, kita katakan ini lebih gemuk daripada yang satunya, betul tidak? Nah, itu yang dibahas dari tadi. Ketika yang ini kurus, ini gemuk, ketika kita mengatakan ini lebih gemuk daripada yang ini, maksudnya adalah khalas ini yang gemuk, yang ini nggak gemuk memang. Paham? Penghuni surga lebih baik tempat tinggalnya. Khalas yang ini buruk maksudnya. Yani penghuni neraka buruk. Cuma yang ini yang baik. Nah, itu maksudnya. Jadi ini sebenarnya bermakna kita menghilangkan makna isim tafdil tersebut. Menghilangkan mufadalah dari isim tafdil tersebut. Ya, jadi yang dibahas oleh pensyarah dari tadi ini sebenarnya juga familiar di bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi secara ilmiahnya, secara akademiknya itu ketika kita mengatakan ini kurus, ini gemuk, kemudian kita mengatakan ini lebih gemuk daripada yang ini, itu sebenarnya kita menggunakan frase lebih gemuk, kita menghilangkan mufadalah. Kita menghilangkan yakni mufadalah dari isim tafdil tersebut. Karena cuma ini yang gemuk, yang satunya kurus. Nah, itu ilustrasinya ya. Fa idzan asy-syafa'atu innama hiya li ahli ikhlas, li ahli ikhlas. Jadi syafaat itu hanya bisa diberikan kepada ahlul ikhlas, orang yang memurnikan hatinya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atul malaika wa syafa'atus salihin wa syafa'atul ulama yaumil qiyamah innama hiya li ahli ikhlas.
Syafaatnya Nabi SAW, syafaatnya malaikat, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya para ulama pada hari kiamat, itu semua adalah untuk orang-orang yang ikhlas. Wa alul ikhlas yatlubunaha min Allah. Ikhlas di sini maksudnya bukan yani tulus tanpa pamrih. Tidak hanya itu maknanya ya. Ikhlas di sini maksudnya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengarahkan ibadah dan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Jadi ikhlas di sini bermakna tidak syirik akbar dan tidak syirik asghar. Jadi ikhlas di sini bermakna mengarahkan ibadah hanya kepada Allah sehingga tidak syirik akbar dan mengharapkan balasan hanya dari Allah sehingga tidak syirik asghar. Wa ahlul ikhlas yatlubunaha min Allah. Jadi orang-orang yang ikhlas, yakni orang-orang bertauhid, itu meminta syafaat dari Allah. Fa yaqulul mukhlis, Allahumma syafi' fiyya rasulak yaumal qiyamah. Maka orang yang mukhlis tadi, orang bertauhid tadi akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku syafaat Rasulmu pada hari kiamat. Dia mintanya kepada Allah. Allahumma syafi' fiyya malaikatak. Ya Allah, berikanlah aku nanti syafaat dari malaikat-malaikatmu. Allahumma syafi' fiyya al-ulama as-salihin. Ya Allah, berikanlah aku nanti syafaat dari para ulama yang saleh. Allahumma syafi' fiyya ibadakal ladzina tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, berikanlah aku syafaat dari hamba-hambamu yang engkau cintai mereka dan mereka mencintai engkau. Wa nahu dzalika minal alfaz. Dan lafaz-lafaz yang lain intinya meminta kepada Allah untuk bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, oleh malaikat, oleh para ulama, oleh para hamba Allah yang soleh. Fatutlabu syafa'atu minallahi azza wa jal. Maka syafaat itu diminta dari Allah azza wa jal. Wala tutlabu syafa'atu minal makhluk. Ya, tidak diminta dari makhluk. 5. Mengapa demikian? Lianna syafa'atu talab. Karena syafaat itu adalah talab, meminta. Asy-syafa'atu talabud du'a. Syafaat itu maksudnya adalah meminta doa. Ya, minta syafaat yakni kita berarti berdoa, minta syafaat kepada seseorang, berarti kita meminta kepada dia, berdoa kepada dia. Sehingga tidak boleh kita minta syafaat kepada selain Allah. Ya, idza qala astashfi' yakni atlubu minka du'a. Ketika ada orang berkata, aku minta syafaat darimu, maksudnya adalah aku minta doa darimu. Atlubu minka rafa'a hajati. Aku minta kepadamu untuk mengangkat hajatku. Wa idza raja'a amru syafa'i ila talab, saratis syafa'atu min awa'id du'a. Ya, ketika perkara syafaat itu kembali kepada talab, meminta, maka syafaat itu berarti termasuk salah satu jenis doa. Fasarat da'watu ghairillahi syirkan akbar. Sehingga meminta syafaat tersebut kepada selain Allah adalah syirik akbar. Lihadza naqulu talabu syafa'ah min ghairillahi syirkun akbar. Oleh karena itu kita katakan bahwa meminta syafaat dari selain Allah itu adalah syirik akbar. Mimma la yaqdiru alaihi illallah. Ya, ketika sesuatu yang diminta itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, yakni minal amwati wa nahwi dzalik, fa inna hadza syirkun akbar. Yani ketika dia memintanya dari orang yang sudah meninggal atau dari semacamnya batu, pohon ya yang memang tidak punya ruh ya, tidak hidup. Punya kehidupan tapi bukan kehidupan yang dengan ruh ya. Jadi meminta kepada orang yang mati atau meminta kepada orang yang masih hidup tapi meminta sesuatu yang itu tidak bisa diwujudkan kecuali hanya oleh Allah, maka ini adalah syirik akbar. Li'annaha du'a wa du'a yajibu an yakuna mukhlishan fihi lillahi azza wa jalla. Karena ini adalah doa dan doa itu wajib untuk dilaksanakan secara ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani secara ikhlas maksudnya adalah hanya diarahkan kepada Allah dan hanya meminta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Alhamdulillah kita telah membahas syarah dari sampai kaidah pertama dan kaidah kedua dari 4 kaidah yang dibahas di kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, membahas kaidah yang ketiga dan kaidah terakhir yaitu kaidah keempat. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.